metode mereka itu kalau kita lihat secara konteks besarnya, big picture-nya itu kelompok-kelompok yang dulu menjadi kelompok dominan pelaku terorisme kayak ISIS, CI, JAD segala macam, itu mereka mulai pecah dan mengubah bentuk dulu. Oke. Tapi kok mereka sekarang itu bikin sekolah, Pak. Iya. Nah, sekolah kan butuh badan hukum. Iya. Mereka bikin yayasan, bikin badan hukum. Mereka punya, bikin partai politik. Bikin partai politik. Iya. Di antara kelompok mereka, tokoh-tokoh itu bikin partai politik, Pak. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Nah, balik lagi nih kita nih. Iya. Berdua lagi, yang kata netizen yang nonton video kita itu kita kayak saudara. Mirip ya? Iya, udah kacamataan, punya brewok juga gitu kan. Iya. Oke, nah kita ngobrol kali ini kan ngomongin tadi cluenya adalah terorisme ya. Kita udah ngundang nih salah satu ahli. Namanya Bung Zuhri. Selamat datang Bung Zuhri. Ya, selamat. Sehat-sehat? Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Nah ini tadi kan kita udah sedikit ngasih clue ya Bung. 2 tahun ini itu Indonesia terlihat sangat damai. Ya oke, dinamika politik itu tinggi. Cuma tidak ada giat-giat atau tidak ada tindakan terorisme. Jadi gini Bung, tadi kan udah ada ya clue-clue nih, kita ada obrolan kita itu soal terorisme. Nah Bung Zuhri ini kan pengamat soal terorisme. 2 tahun ini terlihat sangat damai. Apakah benar-benar damai menurut Bung Zuhri? Gitu. Oke, menarik ya sebetulnya. Ketika ngangkat terorisme di kondisi yang tidak sedang update atau tidak sedang naik sekarang itu. Karena apa? Karena yang kita angkat sekarang adalah perjalanan dinamika politik. Itu sebetulnya. Kita bicara tentang terorisme, kita bicara tentang ideologi politik dan konteks politik yang terjadi. Karena terorisme itu sebetulnya adalah gerakan atau tindakan-tindakan yang everlasting. Tuh, tergantung perkembangan zaman dan situasi rezim. Tuh. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi disampaikan, kenapa sekarang tenang? Karena ternyata pola gerakan terorisme itu terus berevolusi. Sejak dulu sampai sekarang itu mengalami proses evolusi. Kenapa? Karena bentuknya itu biasa ngikutin perkembangan zaman dan situasi yang terjadi. Gitu. Kalau tadi disampaikan 2 tahun terakhir kemana? Nah ini saya bicara bukan pengamat mungkin karena lebih ke penelitinya. Peneliti ya? Wah, Iya. ini lebih mantap ini biasanya. Karena lebih ke lapangan saya. Tahu di lapangan dan kebetulan riset saya yang terakhir soal disertasi saya itu tentang kelompok yang pecah dari Jamaah Islamiyah. Tuh. Nah, sebelum kita mulai dari yang evolusi sekarang, kita bicara mungkin yang pasca reformasi kenapa muncul di situ ya. Kalau dulu-dulu kan setiap gerakan terorisme itu identik dengan ideologi politiknya. Yang hampir semua akademisi ataupun pengamat ataupun peneliti termasuk pemerintah itu berangkat dari ideologinya. Dan ternyata perkembangan zaman nggak seperti itu. Perkembangan selanjutnya adalah karena situasi itu ditarik dari pemantiknya. Jadi ideologi itu kayak hal yang menarik, tapi ada faktor lain yang memulai. Tuh, dan itu subjektif biasanya. Itu faktor subjektif yang Abang bilang tadi itu kalau kita bicara di Indonesia itu lebih mayoritik faktor subjektif apa yang mempengaruhi itu? Misalnya adalah soal kekecewaan terhadap pemerintah. Itu. Kemudian juga kekecewaan terhadap sosial juga ada. Ataupun juga misalnya jadi kalau ideologi-ideologi yang diterapkan dalam radikalisasi itu kan pasti bagaimana mengganti sistem politik yang sekarang dengan sistem mereka yang inginkan. Kalau sekarang misalkan Islamisme. Kalau lihat Islamisme, teman-teman yang dari ilmu politik mungkin tahu, terutama dari UIN ya, soal kontestasi antara Islam dan negara. Itu yang ada sejak zaman sebelum kemerdekaan oleh Darul Islam sampai saat ini kan. Tuh. Jadi belum sampai di situ, belum lagi ditambah dengan gerakan yang ada di luar, terutama dari Jazirah Arab yang masuk ke Indonesia. Nah, Al-Qaeda ya, Al-Qaeda. Ketika ideologi masuk ke Indonesia, dalam perkembangannya, contoh yang bisa saya ceritakan adalah pengalaman ketika saya masih di BNPT, Pak. Itu. Tadi di belakang kita bicara tentang bom Sarinah, tadi nyebutin Sarinah. Waktu itu sekitar tahun 2016-an, 2017-an itu
saya sudah masuk di BNPT dan mulailah dikasih tugas oleh BNPT waktu itu. Salah satu tugasnya adalah datang ke keluarga napiter. Tuh, keluarga napiter, napi terorisme, kemudian atau mantan napiter yang sudah keluar ataupun jaringannya. Nah, kembali ke soal bom Sarinah tadi, saya waktu itu salah satu tugasnya adalah ke rumahnya Muazzan. Muazzan itu salah satu pelaku terorisme yang di Sarinah. Tuh. Nah, waktu datang ke rumahnya di daerah satu desa di Indramayu, itu ternyata di sana sedang ada situasi yang menurut saya butuh kehadiran negara. Oke. Jadi saya datang sebulan setelah kejadian bom di sini, bom Sarinah. Nah, kemudian ketika saya datang bersama tim, di situ sedang ada di sana isinya cuma ada 4 orang. Ibunya, kemudian 2 adiknya pelaku sama istrinya pelaku. Nah, ketika datang itu ternyata mereka lagi tahlilan, Pak. Tahlilan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sakit karena ketika kejadian anaknya itu mau dipulangkan jenazahnya ke Indramayu itu ditolak oleh masyarakat sekitar. Termasuk oleh ulama-ulama sekitar. Nah, bapaknya kaget, stroke dan mulai kerasa di situ. Mulai stroke, kemudian selama sakit nggak ada keluarga yang nengok. Karena kayak semacam hukuman sosial untuk mereka. Sampai pada 1 bulan kemudian meninggal bapaknya, dan ketika meninggal nggak ada yang datang. Sehingga pas kami datang lagi 7 harian, Pak, itu berempat doang. Nah, ketika datang itu, jadi keluarga ini keluarga yang sangat kurang sederhana loh, jauh dari sederhana. Jadi keluarganya adalah keluarga buruh tani, Pak. Dan sekolahnya anak-anak cuma sampai SD saja. Satu-satunya SMP cuma yang anak terakhir perempuan. Nah, gongnya adalah si kakaknya perempuan, berarti sebelum bontot ya, sebelum bungsu itu, melihat perlakuan masyarakat sekitar, termasuk negara tadi itu membuat dia kecewa. Iya, Bung Zuri. Apakah tuh memang terorisme ini selalu dilatar belakangi itu oleh ada unsur tuh ekonomi lah di belakang itu semua dan unsur-unsur yang lain. Nah, kalau mendengar tuh cerita tadi Bung Zuri itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau yang Bung Zuri itu alami itu di lapangan lah. Nah, oke. Kita cerita soal pelaku bom Sarinah mungkin ya. Karena saya pernah datang langsung tahun 2016 kejadian itu, kemudian saya tugaskan BNPT. Salah satu tugasnya adalah saya ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya dari Jawa Barat dan salah satu diantaranya adalah keluarganya Muazzan. Kalau kita lihat jenazahnya itu di sampingnya pos polisi waktu itu. Nah, datang keluarganya ke sana, Pak. Dan waktu saya ke sana itu ternyata kondisinya adalah terisolasi oleh masyarakat. Lebih gampangnya terdiskriminasi. Karena mereka masyarakat itu menolak. Si pelaku ini itu ketika jenazah dipulangkan ke kampungnya itu ditolak oleh masyarakat sekitar. Termasuk ulama. Tuh. Ulama setempat. Nah, kemudian mereka orang tuanya terutama bapaknya itu kaget. Kaget pertama anaknya melakukan itu. Yang kedua kaget karena masyarakat itu meresponnya dengan sangat negatif ke keluarga mereka. Akhirnya stroke, Pak. Langsung stroke. Orang tuanya bapaknya stroke, kemudian selama sakit itu nggak ada yang nengok. Efek dari itu ya. Anaknya tadi. Nggak ada yang nengok. Sampai ke 1 bulan kemudian meninggal. Nah, kami datang tim dari BNP datang ke sana. Di sana sedang ada tahlilan. Yang di sana itu cuma ada 4 orang. Ada ibunya, berarti ibunya Muazzan tadi. Kemudian adiknya 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan bungsu, yang laki-laki di atasnya. Adiknya Muazzan persis dan istrinya Muazzan. Nah, ketika saya nanya mereka kenapa cuma berempat, itu karena mereka merasa bahwa saat ini mereka sedang didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Karena kelakuan anaknya. Ibunya sempat nangis. Nangis bahwa ini mungkin kegagalan saya sebagai orang tua yang gagal untuk menyekolahkan anak. Sehingga anak itu tidak ngerti. Ibunya itu pekerjaannya dia cuman jualan mie yang dikeremes tuh, Pak, di depan sekolah tuh. Kuba-kubaan lah. Kan kasih dikeremes tuh, kasih bumbu gitu loh. Tuh. Nah, itu kerjaan ibunya setiap hari di sekolah seperti itu. Kemudian juga kadang jadi buruh tani. Sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kata si ibu itu. Cuman kata mereka, meskipun kami
tidak seperti ini, tapi bukan berarti diperlakukan seperti ini. Karena anaknya yang melakukan kejahatan itu bukan berarti keluarga juga ikut. Cuman ternyata yang dukung keluarganya. Tuh di situ yang paling saya kaget adalah adiknya yang laki-laki. Oke. Dia Muazzam tuh. Dia bilang dia nggak terima diperlakukan oleh masyarakat sekitar. Bahwa mereka itu seperti yang melakukan kakaknya, tapi mereka diperlakukan seperti kakaknya. Akhirnya apa? Dia ngucap ke kami dan kami saksinya bahwa kalau kami seperti ini maka kami yang akan menjadi yang mereka bayangkan. Artinya ikut kakaknya ideologi itu. Padahal awalnya tidak tahu ideologi dari mana. Karena ketika kita menanyakan lebih jauh, ternyata si Muazzam ini dulunya adalah dia ngerantau ke Jakarta, kemudian punya istri, kemudian mondoklah di Karawang sana. Dapatlah ideologi terorisme di sana, Islamisme yang keras ekstrim itu di sana. Tuh. Hanya dia, keluarganya tidak. Tapi karena melihat perlakuan itu muncullah niat dari si adiknya ini. Berarti kan bukan karena ideologi, tapi karena kemarahan. Karena kemarahan. Ya, berarti ini ya bisa dikatakan ini Bung ya, itu berawal dari kebencian, melahirkan kebencian. Berarti betul, seperti itu. Artinya bahwa tindak terorisme itu pada dasarnya ya oke, tadi ada unsur ideologi, terus tadi ada unsur-unsur subjektif lainnya, dan ini kan dari unsur kebencian dan lalu melahirkan kebencian gitu loh. Apakah ini pertanyaan sebenarnya sederhana aja. Tadi kan Bung Zuri udah bercerita tentang keluarga pelaku ya, bahwa itu ekonominya prasejahtera lah. Kita bisa katakan seperti itu ya. Apakah memang itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah atau memang ada kalau yang bagi yang menengah ke atas itu aman-aman aja? Oh enggak juga. Karena di momen itu juga saya datang, salah satu tugasnya di Jakarta dan Warung Buncit, Pak. Si pelakunya itu sedang dipenjara. Yang kami datangi adalah istrinya. Ternyata orang kaya, Pak. Di Warung Buncit itu. Dia dulunya adalah bekerja di bank BUMN dan jabatannya udah middle. Gajinya sudah puluhan juta. Ketika kita jauh untuk mengidentifikasi kenapa faktornya, ternyata karena ini kegersangan spiritual. Banyak faktor berarti ya. Orang itu sudah mapan secara ekonomi, anak sudah pada gede-gede, tapi dia ngerasa pengalaman hidupnya dalam beragama tadi itu kayak ngerasa kurang gitu, sehingga dia mencari pengajian, mencari kajian-kajian yang menurut dia tuh cocok buat dirinya. Akhirnya ketemulah dari satu majelis ke majelis lain, sampai di satu majelis, kemudian dia cocok dengan ide-ide tentang keadilan sosial, ide-ide tentang, karena dia kan basicnya ekonomi ya, keadilan sosial, kemudian bagaimana Islam itu mengatur muamalat, mengatur ekonomi negara dan segala macam itu diatur, sehingga dia ngerasa cocok. Kemudian ditariklah oleh salah satu ustadz yang di dalam majelis itu ke kajian yang lebih khusus. Tuh, masuklah di situ. Jadi mereka itu punya kajian umum. Nanti kalau lebih tertarik kan mereka akan tanya jawab terus di luar selesai forum resmi. Kemudian ditariklah ke kajian yang lebih khusus. Di situ dia masuk. Akhirnya berangkat ke Suriah dia. Jadinya kalau boleh saya simpulkan lah ya, kita tidak bisa mengidentifikasi nih karena satu faktor lah ya, orang menjadi teroris, orang menjadi radikal ya. Jadi tidak bisa hanya tuh melihat dari satu pendekatan ya, karena itu kompleks banget kalau yang tadi Bung Zuri sebutkan. Nah itu yang kasus baru-baru ini terjadi ya. Nah ini kita mau coba korelasikan juga, maksudnya beberapa waktu yang lalu kan sempat terjadi Bung ya, siswa SMA di salah satu SMA di Jakarta itu melakukan pengeboman di musola ketika sholat. Ya akhirnya tetap jatuh korban gitu, dan ternyata setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian dan pihak berwenang gitu, berwajib, ternyata dia masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp yang isinya, kalau nggak salah grup WhatsApp aja, grup WhatsApp atau di media sosial itu isinya tindak kekerasan, ajakan-ajakan untuk melawan gitu. Apakah memang model-model seperti ini itu salah satu bentuk kayak, kalau dulu kan bisa dikatakan, tadi Bung juga bicara sendiri bahwasanya dari pengajian, terus dan sekarang era digital nih. Apakah ini salah satu faktor atau salah satu contoh misalnya, contoh perkembangan kaderisasi terorisme di ranah digital? Gimana Bang?
Kalau lihat dari kejadian yang SMA itu ya, saya pikir otoritas kayak misalkan polisi ataupun BNP itu sudah menjelaskan bahwa ini tidak kaitan dengan terorisme. Oke. Karena memang teroris dan terorisme dua hal yang berbeda. Oke. Iya. Karena tidak ada unsur politik di sana, maka tidak bisa disebut dengan terorisme. Itu Oke. bedanya. Teroris iya mungkin. Tapi kalau kita berangkat dari perspektifnya political violence yang di dalamnya ada proses kekecewaan. Salah satunya ada ya si Ted Robert Gore namanya. Dia bicara tentang deprivasi relatif. Iya. Bahwa bentuk-bentuk kayak kekerasan, bom dan segala macam itu pasti ada motif di belakangnya. Yang kadang motifnya harus didalami bahwa itu kaitannya dengan ideologi atau bukan. Itu murni kriminal atau bukan kriminal. Iya. Karena dua hal itu dua ruang yang berbeda. Iya, berbeda ya. Undang-undang juga berbeda kan, Iya. hukumnya juga berbeda gitu. Nah, kasus yang tadi itu ternyata kan temuannya banyak, termasuk kayak senjata yang itu mencerminkan bahwa siapa pelaku yang di Selandia Baru? Iya. Ya itu kan Brenton Tarrant itu kalau nggak salah seperti itu. Kemudian kejadian-kejadian yang ada di Eropa misalnya, mereka ternyata kan neonazisme, Tuh, bukan Islamisme Iya, ya. bukan Islamis. Nah, kemudian di sekolah yang suka nembak-nembak di Amerika, Di Amerika. juga kan sama-sama kekerasan. Tapi entah itu terorisme atau bukan atau kriminal itu sebetulnya polanya itu dari tiga hal, Pak. Apa tuh, aja Bang? Eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Oh. Jadi eksternalisasi itu bagaimana faktor-faktor eksternal itu menciptakan sebuah kayak semacam kenyataan realitas. Misalkan yang dialami anak ini, eksternalisasi dari anak-anak yang di sana itu budaya bully sudah ada. Oke. Iya. Tuh. Terlepas dari mereka sebagai ekspresi bully dan budaya turun-menurun atau memang kadang dia kan kayak ngerasa nggak percaya diri tapi kira-kira kelihatan keren gitu. Iya, iya. Bully. Nah, kegiatan bully itu kemudian menciptakan korban. Nah, korban ini terobjektivasi sebagai orang yang mudah untuk dipalak, Iya. orang yang mudah untuk diejek, Hmm. orang yang mudah untuk dipukuli dan segala macam. Nah, barulah masuk internalisasi dia, proses dalam dirinya dia. Bagaimana di luar itu dimaknain oleh mereka bahwa ini tidak adil hidup ini. Tuh. Dari situ, Pak. Ketika dia ketemu dengan grup yang memang bentuknya harus melakukan perlawanan, maka akan muncul internalisasi tadi, bentuknya perlawanan. Kalau yang muncul adalah bukan grup tadi, kemudian dia depresi dan segala macam, dia akan bunuh diri. Bisa terjadi seperti itu. Atau juga kalau dia ketemu dengan kelompok yang itu menciptakan kayak ideologi terorisme tadi, angin-angin surga dan segala macam, dia akan menjadi terorisme, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tapi itu embrionya bisa dari situ. Itu bisa dari internalisasi kemudian diekspresikan bentuknya seperti apa. Berarti bahwasanya ketika ada satu, ya kita bicara anak SMA ya, ketika dia mendapatkan influence dari eksternal yang keliru, terus dia juga mendapat tindakan-tindakan kebencian, tadi balik lagi ya, kebencian melahirkan kebencian, lalu dia internalisasi nilai-nilai yang salah itu, dan akhirnya untungnya si anak ini belum sampai ke fase yang terakhir tadi, Bang. Ya. Bahwasanya kita lihat ini bisa berpotensi kan, berpotensi menjadi salah satu wadah atau salah satu jalan untuk kira-kira menyebarkan paham terorisme di ranah baru nih, karena kita bicara digital kan. Nah, menurut Bung sendiri gitu, metode saat ini itu yang oke lah, kita bicara kita masih damai, tapi kan pasti ada grup-grup kecil lah. Nah, metode penyebaran paham itu apakah sudah masuk ke ranah digital juga saat ini menurut Bung? Oke. Ini juga menarik, Pak, pertanyaannya. Metode mereka itu kalau kita lihat secara konteks besarnya, big picture-nya itu, kelompok-kelompok yang dulu menjadi kelompok dominan pelaku terorisme kayak ISIS, CI, JAD segala macam, itu mereka mulai pecah dan mengubah bentuk dulu. Oke. Mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Yang saya teliti misalkan, kelompok pecahan J ini berubah bentuk jadi apa? Jadi sebuah ormas. Ormas. Oke. Ormas yang dapat izin juga dari pemerintah apa? Iya. Oh iya. Coba bayangkan ketika kita mempelajari sejak 2016 ya sampai ke 2023, 2024 lah.
Mereka kan anti terhadap agama, anti terhadap negara. Iya. Soal Pancasila mereka tidak Iya. menerima itu karena ada pengkhianatan di sana soal Iya. 7 kata. Kata-kata. Kemudian juga mereka tidak mengakui negara demokrasi dan hukum-hukum ini kan karena hukum tauhid. Iya. Demokrasi sistem kufur. Iya. Tapi kok mereka sekarang itu bikin sekolah, Pak. Iya. Nah, sekolah kan butuh badan hukum. Iya. Betul. Mereka bikin yayasan, bikin badan hukum. Mereka punya. Hmm. Dan waktu saya riset tuh ke tempatnya, Pak. Hmm. Di pesantren yang di situ ada sekolahnya, SMK. Wah, itu kalau menarik bisa di-spill. Dan SMK-nya, Pak, multimedia. Oke. Multimedia. SMK-nya multimedia. Artinya modern ya? Iya. Tuh. Jurusannya ada apa tuh biasanya jaringan ya, komputer Ada jaringan. jaringan Iya, komputer jaringan jaringan komputer. biasanya. Iya. Itu mereka multimedia di situ. Berarti memang arahnya itu memang disiapkan untuk ke arah digital juga. Itu satu bentuk. Oke. Ada lagi bentuk lain, Pak. Ya, temukan. Apa tuh? Bentuk lainnya adalah dia semacam kelompok dakwah yang kultural tuh. Oh. Masih ingat yang dari masjid ke masjid? Iya. Iya. Nah, saya tidak menyebutkan bentuknya, tapi mirip. Paham. Ah. Tuh. Nah, mereka itu juga menjadi lembaga dakwah di kultural. Oke. Iya. Tidak pernah ngomongin politik. Hmm. Maksudnya tidak pernah menjelekkan tentang rezim segala macam, enggak. Tapi hanya mereka bicara tentang seharusnya negara ini harusnya Islam itu diterapkan secara kafah. Iya. Tuh. Hanya sebatas itu. Tapi maaf Bung Zuhri, bukankah yang gerakan masjid ke masjid ini jenis yang berbeda? Iya betul. Dan ini menjadi jenis berbeda, Pak. Enggak, maksudnya dia tidak ada orientasi untuk Maka saya bilang itu kultural. kultural. Oh. Tuh. Jadi mereka menjadi kelompok dakwah yang kultural, tidak lagi ke sana. Itu pecahan C. Oh, pecahan basi. Artinya orientasi dia untuk membangun sebuah negara itu udah Entah dihilangkan ataupun entah dikurangi, yang jelas mereka itu sudah seperti itu. Oh, iya. Nah, yang ketiga ada lagi, bikin partai politik. Bikin partai politik. Iya. Di antara kelompok mereka tuh tokoh-tokoh itu bikin partai politik, Pak. Bikin politik. Iya. Bikin partai politik atau masuk ke dalam partai Bikin politik? partai politik antara kelompok ini yang dulunya kelompok yang anti demokrasi tadi, akhirnya tahu bahwa memperjuangkan Islam itu tidak dengan cara seperti ini. Iya. Kalah itu. Paham. Terutama dalam antusiasme publik. Oke. Tuh. Orang tuh akhirnya nggak suka dengan cara itu, jadi nggak mungkin ikut ke sana, susah. Iya, susah. Akhirnya dia masuk ke politik, Pak. Bagaimana ngubah di dalam? Coba mencapai itu. Iya. Yang paling serunya adalah itu dengan partai yang dulunya sosialis, Pak. Iya. Oke. Tuh. Tahun 2003 bikin, tapi nggak lolos verifikasi KPU. Nah. Iya. Itu gabungan antara kelompok Islam yang radikalis ini yang dulunya ketemu dengan partai, saya sebutin nggak usah ya. Tuh. Partai yang sosialis gitu. Ya, Ketemu sosialis lah. bikin partai bareng. Ah. Tapi nggak lolos verifikasi. Tapi menarik ya dinamikanya aja ya. Dinamikanya itu ternyata masuk melalui berbagai macam lubang gitu. Dan dinamika ini kan pada akhirnya juga ya menjaring kader baru, kader baru dari anak muda gitu loh. Nah, kita bicara terorisme ini cukup menarik ya. Menurut lo gimana? Ya, kalau sebelum ke sana, artinya kita bisa simpulkan lah ya, yang kejadian di SMA itu bukan terorisme ya, tapi hanya Aksi teror. aksi teror aja ya. Karena kan ini syarat-syaratnya kan seperti Bung Zuri sebutkan, minimal tuh ada syarat muatan itu politik lah, atau tuh motivasi itu politik di dalamnya. Nah, kita masuk dikit lagi kan kita udah mau tahun baruan ya, sudah mau di 2026. Nah, di sini ada 2 hari penting lah di negeri kita lah ya. Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kan biasanya kan kalau kita lihat dari sejarah lah ya, secara historis kan pernah terjadi hal-hal yang seperti itulah, kegiatan teror. Nah, kalau Bung Zuhri menilai ini proyeksinya seperti apa ini? Kira-kira apakah aman-aman saja karena tren terorisme turun kan? Apakah ada sesuatu yang patut kita waspadai? Karena kita nggak bisa mengesampingkan bahwa kita punya memori kolektif bahwasanya Memori kolektif. Nataru itu menjadi satu momentum gitu, momentum statement terorisme itu gitu kan. Nah, itu apakah ya tadi seperti Reza katakan tahun ini ada kejutan atau mungkin tahun depan atau bagaimana? Gimana Bung Zuhri? Jadi kayak proyeksi ke depan ya. Kemungkinan 2 hal.
Pertama adalah kalau yang tadi tanyakan soal ruang-ruang digital yang menjadi ruang radikalisasi di sana itu akan menciptakan kelompok-kelompok yang tidak terafiliasi Oke. Tidak terafiliasi. secara langsung. Hmm. Organisasi-organisasi ini self radikalisme, termasuk kayak yang tadi jika anak SMK, anak pelajar termasuk lewat apa digital, ruang-ruang digital, Telegram, forum-forum yang digital lain, itu akan menciptakan tindakan-tindakan lain. Tapi sifatnya pasti tidak semasif yang tadi ceritakan soal di tahun baru dan Natal ya. Natal. Tidak. Tapi kalau lihat dari pengalaman yang dulu itu, kenapa bom terjadi waktu itu di berbagai daerah, itu karena ada pemantik, Pak. Oke. Apa itu kejadian konflik di Ambon, Iya. Islam dan Kristen. Islam dan Kristen ya. Dan bentuk mereka mengebom itu sebagai bentuk perlawanan dan membantu masyarakat Muslim yang di sana waktu itu. Aksi solidaritas lah klaimnya seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi kalau yang pertama tadi soal self radicalism itu bisa juga ditarik dari kejadian yang bom Surabaya ibu-ibu dengan anak-anak tadi. Oke. Itu kan tindakan self radicalism, maksudnya tindakan sendiri yang tidak terorganisir. Oke. Tuh datang ke Surabaya gereja, kemudian dia meledakkan diri dan segala macam. Itu bisa terjadi juga. Makanya dua hal tadi itu. Tapi kalau proyeksi ke depan itu, kalau seandainya tidak ada situasi yang memicu, itu tidak ada pemicu di sana, itu tidak mungkin muncul. Satu karena apa? Karena organisasi mereka sudah di bawah tanah, sudah kembali ke bawah. Tuh sudah lewat apa? Ya lewat perubahan bentuk tadi tuh. Mungkin mereka tidak dengan cara itu, mungkin cara lain. Tuh. Nah kecuali yang tadi, yang satu yang mereka sendiri itu. Yang tidak terafiliasi sama satu organisasi ya. Tapi tetap harus waspada. Perubahan ini tuh bukan berarti mereka hilang. Tuh. Misalkan kita sebut kelompok radikalisme yang bukan teroris, Hizbut Tahrir, kemana sekarang? Iya. Tidak muncul. Tapi apakah hilang? Enggak. Mereka ada. Ini juga hilang? Enggak. Mereka ada. Berarti ada kemungkinan kayak istilahnya sleeper cell yang tiba-tiba bisa bangkit, bisa bangun gitu ya? Bisa juga terjadi seperti itu. Karena apa? Karena saya bilang radikalisme terorisme itulah everlasting. Itu everlasting. Selama di situ ada kesenjangan, maka tuh potensi itu tuh akan muncul ya. Ada. Berarti tetap kita harus peka ya Bang. Kita harus peka dengan kondisi dan juga situasi sosial khususnya kan. Apalagi tadi contoh yang menarik kan kebencian melahirkan kebencian. Nah dari Bung Zuhri sendiri nih, kalau kita bicara ya untuk menyiapkan lah gitu, menyiapkan sosial masyarakat kita. Apalagi kan kalau secara kultural gitu ya. Indonesia itu ya kita sama-sama tahu lah. Itu adalah bangsa yang sangat damai sebenarnya dan saling tenggang rasa gitu. Nah tapi kan memang ada tantangan ini nih, terorisme kita nggak bisa nutup mata gitu. Nah persiapan atau kita untuk yang deradikalisasi itu yang tepat itu ke depannya seperti apa untuk kita terus meredam dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Kadang kan selama ini nih saya tambahkan ya, kadang selama ini pemerintah itu kan hanya seminar moderasi sama kalau asumsi saya pribadi ya kadang-kadang lebih ke seremonial lah. Tapi apakah itu benar-benar sudah maksimal? Nah ini kan yang perlu ditanyakan, yang perlu kita lihat gitu. Nah Bung Zuri itu lihatnya seperti apa? Kalau itu nggak nyampe Pak, itu nggak bakal nyampe ke mereka, nggak nyampe ke orang-orang itu. Karena apa? Mereka tuh nggak akan datang tempat itu. Sebetulnya kalau pengen ngomong soal pencegahan itu dua, kehadiran negara dan kehadiran masyarakat. Itu. Kita bayangkan ketika orang napi teroris keluar dari penjara, kemudian dia bingung kalau masyarakat tidak merangkul, kemana lagi mereka? Kelompok itu lagi. Tapi kalau masyarakat merangkul, selesai mereka. Itu. Termasuk negara tadi. Yang saya cerita soal muazan tadi, keluarganya itu. Kalau negara hadir, selesai itu. Membantu mereka, memediasi keluarga mereka, selesai itu. Nggak mungkin adanya ngomong begitu. Tuh. Termasuk yang soal yang ke depan, soal moderasi. Saya jadi ingat soal program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Penyeragaman, Pak. Penyeragaman bentuknya. Padahal di lapangan tugas kami adalah identifikasi. Iya benar-benar. Waktu itu bantuan usaha. Tuh, sekitar 5 juta per orang. Ketika datang ke mereka, yang mereka butuhkan tidak semua seperti itu. Ada yang pengennya punya KTP biar bisa daftar Gojek.
ojek online. Iya. Hanya butuh itu. Tidak semua butuh uang, tapi programnya harus seperti itu. Iya. Jadi mau nggak mau harus terima aja mereka. Sehingga ada juga di antara mereka yang mengalami pembusukan ideologi, Pak. Oh gitu. Tuh, apa itu? Ya mereka datang karena apa? Karena uang. Datang ke hotel-hotel kan acara begitu. Iya, iya. Ke hotel seminar, datang seminar, mereka datang tuh. Pulang ya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan. Iya kata mereka, signifikan. kata oke kasih uang ya kita ambil aja. Gitu. Soal itu kan urusan lain. Rampasan perang kok. Jadi itu jadi jalur pertama adalah kehadiran negara dan kehadiran dari masyarakat ya terhadap mereka atau orang-orang yang mereka bukan teroris tapi karena mereka dikucilkan, teralienasi, kemudian tersisihkan, ya potensi ada. Maka kita yang harus ikut membantu mereka dalam banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa Pak, semua kan ada pemicunya. Oke. Nah pemicunya selain apa? Selain soal di bawah kultural, ada struktural juga. Apa itu contohnya? Pembusukan demokrasi. Oke. Tuh. Pembusukan demokrasi itu juga menjadi argumen mereka bahwa ini harus diganti dengan Islamisme. Iya, iya. Harus jadi negara Islam. Selama seperti ini demokrasi, yang ini terus yang kejadian, semua politik uang dan segala macam. Ya memang seperti itu. Pembalakan liar yang membuat kemarin bencana. Iya, iya, iya. Jadi tontonan-tontonan yang terjadi di pemerintah, di politisi ya, politik kita itu juga mencerminkan kualitas demokrasi kita, Pak. Iya. Nah, ketika jadi pembusukan, itu jadi argumen. Ya. Gitu. Ketidakadilan, hukum yang timpang, Korupsi. Iya. Jadi apa solusinya? Islamisme itu menurut mereka. Khilafah. Ya. Khilafah di antaranya. Berarti kompleks nih, Iya, kompleks banget gitu. Maksudnya karena kan ya tadi Bung Suri udah nyebutin, ini nggak bisa pemerintah jalan dengan model yang seperti itu, masyarakatnya juga harus disiapkan. Tapi kita bicara tadi tuh yang persiapan pemerintah ya, maksudnya kan Bung Zuri menekankan harus ada korelasi penyiapan masyarakat untuk menerima si napi terorisme itu. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan juga gitu, bahwasanya kegiatannya jangan yang itu mulu gitu aja. Jangan terlalu elitis lah ya. Nah, Kan? gitu. Berarti PR ke depan ini butuh gerak bersama berarti Bang ya. Betul. Dan kira-kira selain BNPT gitu, yang bisa diharapkan untuk jadi lead sektor gitu. Karena kan ini ada dua faktor nih. Ada faktor pemerintah, oke lah itu BNPT. Kalau dari masyarakat ini kita mendorongnya apakah dari sekolah kah untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ke masyarakatnya juga, nggak hanya cuma sekedar atau anak-anak. ormas keagamaan yang major Atau bagaimana? atau yang bukan. Ya, selain dari negara, tentu di dalam negara kan selain BNPT banyak Pak, ada Kemensos, Kementerian Sosial dan lain sebagainya itu satu. Di luar negara non state actor itu, misalkan tadi sudah sebutkan, ormas-ormas bisa masuk, kemudian sekolah juga betul, kemudian kampus juga masuk, lingkungan juga masuk. Nah, menjadi alarm adalah ketika disebutkan sekolah, kejadian SMA 7 itu kurangnya apa? 72 itu. Ada di sekolah 72 ya, sekolah 7 tuh. Apa yang absen di sana? Guru BK. Guru BK. Iya, benar. Berarti kan ketika dia dibully segala macam, mana kehadiran guru waktu itu? Sehingga mereka si pelaku ini mengalami itu. Itu kan Pak. Iya. Tuh, guru-guru juga berpengaruh. Tuh, tidak hanya sekolahnya diajarin tiap kelas, tapi juga memahami anak ini punya masalah apa. Kemudian di situ ada budaya bully atau tidak. Kan bully sekarang lagi luar biasa Pak. Dari mulai sekolah negeri sampai ke sekolah internasional Pak. Tahu kan yang di sana? Itu yang sekolahnya mahal. Tuh dari yang sekolah sekuler sampai ke pesantren Pak. Ada kan? Tuh yang dibully sama teman akhirnya kan meninggal. Itu seperti itu. Berarti memang ini perlu benar-benar perbaikan di segala sektor ya. Iya, jadi harus benar-benar bersinergi lah antara pemerintah maupun masyarakat maupun ormas-ormas nih dan beberapa kampus termasuk masyarakat sekitar ya. Termasuk masyarakat sekitar ya. Nah, ini tuh menarik nih Ril, diskusi ini. Mungkin nanti pada
podcast selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Iya, jangan lupa NGO juga. Oke. NGO itu tuh. Karena yang mengedukasi masyarakat tuh NGO. Iya. Kebanyakan tuh NGO. Mungkin ini Bang, terakhir itu harapan buat bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik itu apa dari Bung Zuhri? Yang jelas tidak mudah ya, karena tugas ini kan tugas negara yang besar itu. Soal ini kan kompleks dari mulai struktural sampai ke yang kultural tadi itu. Dan dari semua masyarakat juga. Yang paling penting buat kita sih sebetulnya adalah kita aware. Kita aware terhadap situasi yang kita alami dan kita aware terhadap situasi yang dialami orang lain. Itu juga berpengaruh. Ketika orang lain di sana, di seberang sana sedang ada musibah, kita tidak membantu mereka, mereka akan ngerasa loh ternyata kita nggak diperhatikan. Iya. Itu. Maka bukan terorisme yang muncul Pak, yang muncul adalah separatisme. Itu juga lebih bisa. parah lagi. Ya, gerakan-gerakan yang ingin merdeka. Sama kayak gitu juga. Jadi tidak hanya negara ya, kita juga berpengaruh. Oke, Tidak baik. kita berpengaruh. Terima kasih Bung Zuhri atas insight-nya. Nah, ini ya gila nih. Gua rasa ini obrolan cukup daging sih, awareness. Jadi semoga kita ada kesempatan lain. Ya, dan dari sini kita tuh paham ya tuh bahwa ya kita harus mesti meningkatkan kepekaan kita lah sebagai masyarakat, dan pemerintah juga kita harap juga lebih bisa bersinergi lagi. Betul. Agar hal-hal yang demikian ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Bung Zuhri atas waktunya. Ini luar biasa insight-nya. Luar biasa. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di selanjutnya.